yang benar-benar hidup keabadan, yang maha hidup niki hanya Allah Subhanahu wa taala. Dunia niki adalah perhiasan yang menipu. Badawi tak emas dia baru terjauh mati. Betul. Badawi tak mobil dia baru terjauh mati. Kalau di akhirat ini. Badawi tak kepeng dekat sekarung dekat mati. Tertukak saja kepeng sak sekarung no bau nabi dek. Berarti niki adalah perhiasan yang menipu ya kenan karena niki den abadi kenan. Penting terboyak emas, tidak diboyak emas. Penting terboyak kepeng, tidak diboyak kepeng. Akan tetapi kemudian emas, kepeng, kan sak lain-lain ini, jangan kemudian melupakan kita yang perhatian sak paling utama. Berembin tadi irup lemak ada kubur niki mai kena. Berembin tadi lemak ketika kita sama jog dalam kubur, bu keluarga pelunggum sami oleh jog balik ketika datang malaikat mungkar dan nakir. Alhamdulillah mau kesatu dengan cara sholat. Iya niki sebenarnya yang harus kesiapan. Maka fungsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah sebarang minal umuril akhir. Perkara persiapan untuk kehidupan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan tiang pelunggu kami dalam suasana yang bahagia, suasana yang damai dan suasana yang khusyuk di dalam masjid niki. Setelah tiang pelunggu kami menunaikan kewajiban salat maghrib. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, di mana Nabi pelunggu kami niki adalah Nabi yang unik. Satu-satunya yang Nabi yang disebut sampai akhir zaman. Namun nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad terbatas waktu tersebut. Demi selesai umat pula waktu tersebut Nabi. Berbeda kan ke Nabi pelunggu kami sebagai salah satu keutamaan dan fadilah beliau diutus ke dunia niki, bahwa Nabi pelunggu kami niki bukan hanya tersebut manusia, si hamba-hamba Allah Ta'ala, umat-umat Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi pelunggu kami ini disebut oleh seluruh alam jagat raya, hewan, alam semesta, penduduk langit, penduduk bumi, tersebut doang Nabi pelunggu kami Nabi Muhammad. Nabi salah satu tujuan kanca harapah ada tak lemak masuk dalam bagian umat Nabi Muhammad. Ada tak lemak yang pelunggu kami tak akut Nabi Muhammad. Karena di akhir zaman niki lemak niki jelo kiamat. Tidak ada yang paling diharapkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Maka lamun tak pede isi amal yang pelunggu kami ini masih jauh, masih jauh harapan yang pelunggu kami dari syarat rukun buat tamu surga. Karena harus adil, dilihat pasti lebih dosa dibanding pahala.
Ihinan kita jadi manusia. Akan tetapi Nabi Muhammad lah saya tolong pelunggung sami ini ke dalam bentuk syafaatnya lemah. Maka ialah salah sekali buat terang tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tak mudah-mudahan ican masuk daripada bagian umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian niki, melanjutkan pembahasan kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah sekarang si Al-Imam Al-Ghazali, kemudian tersyarah isi Al-Imam Al-Syekh Muhammad Al-Jawi Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Mungkin kita akan melanjutkan pembahasan kitab niki. Kita mungkin sampai pada kalimat walakin yanbaghi laka an ta'lam qabla kulli syai'in, akan tetapi siogianya tiang penunggu sami tahu bahawa sebelum segala sesuatu annal hidayata allati hiya tamratul ilmi, bahwasanya hidayah niki adalah buahnya ilmu. Jarin berilmu niki belum tentu tak mau hidayah. Luwek dengan sak jari orientalis, dengan sak memusuhi Islam, sampai dalam suku cerita Arab suku orientalis hafal Quran, menghafal kutubus sittah, menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad orientalis ini dengan Inggris. Jadi dosen-dosen ilmu tafsir menkuasai Al-Quran, menkuasai asbabun nuzul, menkuasai selapuan hukum-hukum fikih, menkuasai. Berarti niki dengan berilmu, akan tetapi dia mau hidayah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan annal hidayata tamratul ilmi. Hidayah niki adalah buahnya ilmu. Jarin berilmu niki adalah salah satu syarat buat mau hidayah. Salah satu jalan untuk menapaki jalan hidayah. Lagu ilmu niki lamun dek berbuah ndek enta amalan kena nggih, maka dek neman mau hidayah. Laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Searan hidayah Allah Subhanahu wa taala niki mahal, maka hidayah niki bedowen permulaan. Hidayah niki masih bedowen akhir. Hidayah niki masih arak sa zahir. Hidayah niki masih arak sa batin. Wala wusula ila nihayatiha. Dek terbau ya sampai elek penghujung hidayah niki. Dek terbau ya sampai di penghujung hidayah niki illa ba'da ihkami hidayatiha, kecuali sesudah menjalankan hukum-hukum permulaan searah di dalam titian hidayah niki. Dek bau so itu tiba-tiba dek tuah berajah, dek nuah berajah agama Islam, okay? Bu datang sebuah manusia, aku sampai Allah Ta'ala. Aku sampai Allah Ta'ala. Betul ngaji lek dia, oh den wah mondok. Baca-baca Quran dong den tahu. Paham hukum fikih, apalagi nak fikih. Berembet nak paham hukum fikih, mondok lalu ngaji doang dek nuwah. Maka dia mungkin ya tahu jok penghujung hidayah ni
niki kecuali harus meniti permulaan hidayahnya, ya ilmu. Wala uthura ala batiniha. Dek tahu ya liwat, dek tahu ya nyebrang ojok batin hidayah niki. Ojok batin hidayah niki, ojok hidayah sak dalam niki illa ba'dal wuquf ala zahiriha. Kecuali tiak bertahan, tiak nganjeng, tiak istiqomah elek pegawaian sak zahir. Karena ia jari sekek. Dek tahu itu faham telik batin orang lagu zahir dia tegawi. Aku je Allah Ta'ala yang kuah nyambung atik kan Allah Ta'ala. Wah nyambung atik kan Allah Ta'ala. Anu lagu dia berkelombas tentang lampak. Dia berkelombas tentang lampak. Andin pun batin wah sampai je Allah Ta'ala dia urusan kan Allah Ta'ala lagu salah dia karena dia nggawe saja zahir. Paham niki ibu? Paham kira-kira niki? Karena niki adalah bab adat ini solah tentang gawe ati nggih. Adat solah dan kiri ati niki ketika kita ya jalankan ibadah ilmu niki. Niki adalah matan daripada kitab niki. Bapak-bapak dan ibu-ibu sami jamaah yang hormati, al-ibadatu ma'al ilmi wa illa kana ilmuka haba'an manthura. Bahwasanya ibadahmu samun tegawe anu harus mengadu ilmu. Dek tekanggo itu beribadah dek duwe ilmu. Maka ilmu niki mau langan ngaji. Dek narak dengan mau ilmu sak zahir niki langan mimpi. Nggih. Dek narak langan bisikan-bisikan sin parah. Langun ilmu sak zahir niki harus lalu pinter rajin lalu ngaji. Wa illa kana ilmuka haba'an mansura. Lamun sampai lalu ngaji doang. Nah ini memang agak dalam memang. Karena tiang yakin penonton kami bab sembahyang bab sempurna, bab ibadah zahir sampun sempurna. Perlu untuk perdalam sekali ada yang setiap ibadah niki jari sempurna kanca berbuah. Jari lamun tu berilmu niki doang lagu ilmu niki padun jadi sebab ibadah. Berdua yang ilmu lagu ilmu niki dan ini berbuah jadi ibadah. Lalu ngaji lagu ada tak itu parang pinter lalu ngaji. Mau menja ilmu lagu ilmu ndek berbuah. Napi sebab karena ilmu niki ndek kadun pada tempat yang fakana ilmuhu haba'an mansura. Maka ilmu sak mau niki lelah lalu niki haba'an mansura. Ndek narak guna jari. Marak debu-debu sak berterbangan. Debu-debu sak berterbangan niki kan dinarakkeun hanya jari masalah doang. Pina itu kebasing, pina itu tak bermanfaat niki adalah angin kan. Lamun debu jadi bau. Lamun lalu ngaji niki maka kita lalu nuntut ilmu entah niki mondok pesantren lalu ngaji tujuan adat ilmu niki jari bekal tak gawe ibadah. Ilmu sak berdua si pelunggum sami niki dek tekanggo kadut untuk nilai dan benar. Ilmu sak berdua niki dek tekanggo itu untuk bandingan diri tekanca dengan. Oh aku jak pacuk lagu sana maka dia pacuk. Nah mana? Aku jak pacuk sembahyang mana dia angen kan ni? Angen. Aku jak pacuk lagu maka sana dia ingat
Ye unin le angan den man sebut ne le ibiwi. Ye dah niki salah satu dosa hati, dosa batin. Maka ilmu sapulungkum sami alhamdulillah menduduk makin niki semakin baik, semakin adem, semakin nyaman, aman. Apalagi narak pengajian marak niki, ada yang sak napi kadut lalu ngaji niki, ada yang bau jari ibadah. Bimanzilat fa innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadata bimanzilati tamratin min tamaratiha. Karena sesungguhnya ilmu niki marak pohon, marak lolo. Ilmu niki marak lolo. Ibadah niki posisi manzilah kedudukan niki marak buah. Marak apa? Buah niki bahasa kasar. Marak buah. Ilmu niki adalah lolo. Maka ibadah niki lah jadi buah. Dek terbau itu ya langsung berdua buat lolo lagu lolo di bawah lalu talat. Dan ini ya berlolo apa? Dan ini ya berbuat lolo niki lamun lolo niki dek talat. Napi kena niki harus kita lalu nuntut ilmu. Talat tak buat napiaran pohon niki binik niki belik niki lah napiaran ilmu niki. Lagu ilmu buat samum talat niki, pohon samum talat niki lamun dinarak buah kan dinarak kena. Maka harus tantin berbuah, berbuahan si aran pohon niki, nikilah tak teparan aran ibadah. Fayajibu 'alaika awalan an ta'rifal ma'buda, thumma ta'buduhu wa kaifa ta'budu man la ta'rifu. بأسمائه وصفات ذاته وما يجب له وما يستحيل في نعته. Maka wajib atas tiang pelunggu senami ini kisah paling utama. Wajib hukum tiang pelunggu senami ini kisah paling utama untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk mengenal saya samung sembah. Setelah mengenal saya samum sembah niki thumma ta'buduhu, baru ibadah. Ibu sampunan ya artian niki sakena dalam-dalam sak pelik-pelik dia terpaham. Nggih. Agama Islam niki ya murah. Si murah na agama Islam niki arak dengan media beraja apa ni? Ndik. Si murah na agama Islam niki marak model cahaya niki kalian tak ingat belen tak demak ngependik. Lagu arak dengan milih beraja apa? Enggak. Bagaimana kemudian yang sembah, yang beribadah lagu samum sembah niki ndik kenal. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifu. Berembeng tamak sembah zat sak mum ndik kenal. Jago sabawa-bawa baju kena ni. Nabi ni kita Allah Subhanahu wa taala ni kita kenal bi asma'ihi. Nama-nama Allah. Wa sifati dzatihi, dan sifat-sifat zatnya. Namun setiang pelunggu sami wikan ya Allah Subhanahu wa taala. Berbagai sifat, sifat niki masa terkenal niki di Al-Qur'an niki tersebut tarak 20 siwak kali. Kemudian ada sifat 20. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala enggak ke sifat? Ndik. Ada sandik salah paham be tekah nggih. Allah Subhanahu wa taala niki mempunyai sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ni ia paling tahu. Hanya saja itu jadi hamba sebarak-arak 20 siwak tersebut di dalam Al-Qur'an. Jadi dendek ya batasin sifat Allah Subhanahu wa taala siwak sifat Allah taala. Dia narak sifat selain dari 20 siwak tidak bisa.
Berarti membatasi sifat Allah. Ada sekali ibu-ibu nggih. Allah Subhanahu wa taala niki mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak sama dengan sifat makhluk. Andai mapadaan sifat pelunggum sami kanti Allah taala berarti dek ni ya. Mun tiang pelunggum sami secara umum pasti terbutuh sesuatu. Setiap apa sak terlintas bandingan Allah Subhanahu wa taala sak terlintas di dalam akal, otak, pikiran tiang pelunggum sami berarti dek ni ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ndek narak kancen pade. Ndek narak kancen pade lek sifat. Ndek narak kancen pade lek zat Allah Subhanahu wa taala. Perlu tahu setiang pelunggu sambil besak wajib. Lamun biasa terkenal ya wujud kidam baqa mukhalafat qaulil hawadis terus besak wajib bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Dek kanggung di arah sifat sani. Lamun tak baik bersifat salah sikit daripada sifat 20 niki daripada sifat-sifat Allah berarti dia sempurna Allah taala. Ia pun keparan kena sifat wajib hukum ar. Ya terbaik pelanggan akal wajib hukum ar. Dan mungkin di arah sifat 20 niki. Andai tak baik pelanggan dalil jelas. Hukum syariat niki lamun dinarak dalil dia terganggu kan? Aduh. Wa ma yastahilu fi na'tihi. Apa-apa tak mustahil sifat-sifat ni harus tahu. Lamun pelunggum sami berdua sifat melihat mangan berarti Allah ghaniyun 'anil akli wasyurbi. Allah Subhanahu wa taala mustahil nak mangan nginum. Manusia lamun nak baik sesuatu butuh iman. Lamun nak mede tendang apa-apa butuh naik. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil yadi warrijli. Allah Subhanahu wa taala mustahilna berdua iman, mustahilna berdua naik. Pelungguh sami lamun mayakwikan napi jari alat penglihatan pelungguh sami ibu mata penyeriuk nik penentang nik jadi salah sekek wasilah lagu entah tebing penglihatan si Allah Subhanahu wa taala ia terbatas napi unin tulisan dia bungkak kira-kira dek tetap misal HP saat niki dia bercahaya apa dek HP niki dia perlu ibu dek tetap musak tiang dia pasti enggak bertahu. Oh, dia bercahaya. Saking si tebing terbatas penglihatan si Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mustahil ya terbatas kesempurnaan maha melihat. Nabi searah le pelunggum sami Allah wi. Nabi sak terlintas li atem pelunggum sami Allah wi. Apa sampun terjadi apa saya terjadi di hidup pelunggu sami sampun Allah Subhanahu wa taala wika ketahu Allah Subhanahu wa taala farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an mimma yukhaliful haqq barangkali itu berdua tekad dan sifatan Allah Subhanahu wa taala padahal sifat-sifatnya dia menyalahi kebenaran. Girang kelaun itu mungkin untuk pahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala padahal tekad ni ya salah antan terpahami kebenaran. Marak sabaru. Demi pelajaran sifat 20 mun paran hanya sifat Allah ada 20. Demi tersebut di Al-Qur'an sifat-sifat Allah tersebut sampai 20 siwak kali bun paran sifat Allah hanya 20 siwak. Maka tekad-tekad samarak niki butuh mau jawaban niki lalu ngaji. Ndek tebau itu pahamin agama Islam niki kadu terka.
Napi kena terka-terka ni. Berbadik-badik. Badik-badik jak menik tak hukum tu. Badik-badik jak menik Allah Taala. Allah Taala ya. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Niki. Pesan det bos det tuah dengar. Det tuah ingat det terlintas di dalam hati pelunggum sami. Munarak sembau yang terlintas di dalam hati berarti dia. Karena setiap terlintas di dalam hati manusia ini adalah bahru. Bahru niki adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala butuh ilek bahru. Karena zat sak sempurna mustahil akan membutuhkan zat sak tidak sempurna. Nafiaran benda sak dek sempurna. Turun derajat. Misal tiang makin sak belik mahal keparat tahu ngaji, nggih. Keparat tahu ngaji, menghafal Quran, paham hukum simparan. Boyak keberkahannya jok anak tak baru belajar ngaji. Tak baru belajar alif be. Apa hukum sana? Tidak bisa. Apapun si tak bandingkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak seperti itu. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Maka pegawaian ibadah ni kejarin tidak berguna. Namun salah engkat bertekad tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di negeri Mekah lebih banyak berdakwah tentang ilmu tauhid dibanding berdakwah tentang syariat di Madinah. Di Mekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fokus bersama sahabatnya selama 13 tahun. 13 tahun hanya untuk menguatkan tekad sahabat beliau untuk menyempurnakan ilmu tauhid ini. Angkat beremberuan sahabat tentang tersiksa, kuat akidah. Berembir tentang rayu segala macam ini karena wah kuat akidah tekad niki mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah pindah Rasulullah jok negeri Madinah arak 10 tahun baru diturunkan syariat fikih ini. Baru turunan syariat dengan berhaji, terus syariat puasa, syariat hudud dan yang lain-lainnya, syariat fikih secara umum. Kemudian wadzalika bi an ta'rifa anna laka ilahan 'aliman qadiran muridan hayyan mutakalliman sami'an basiran munfaridan bil qidam an kulli muhdatsin wahidan la syarika lah muttasifan bi sifatil kamal munazzahan 'anil nuqsan waz zawal wa dalalatil huduth. Bahwasanya harus ketahui bahwa nenek pelunggum sami Allah Subhanahu wa taala Tuhan pelunggum sami niki aliman maha mengetahui qadiran maha Nabi Maha Qadiran niki berkuasa, ia mampu atas segala sesuatu. Muridan berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Tidak bisa yang pelunggu sami membatasi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berembis akan berkemelek no hak Allah. Malahan ia setinggi-tinggi ibadah ketika tekad kepada Allah Subhanahu wa taala niki wah lurus. Ya kembe para ulama layak niki menjadi dengan alim, dengan soleh, dengan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kena tentang tekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan alim layak dia nak segerobak kita emas. Penting kita beli kitab makin untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Akan tetapi ilmu berdua yang mesti pelunggum sami niki
tidak boleh kemudian membatasi iradah Allah Subhanahu wa taala. Tebih terjadi dengan sugih alhamdulillah. Tebih terjadi penyakit alhamdulillah. Tebih niki macam kita uji si Allah Subhanahu wa taala cobaan niki. Alhamdulillah. Ia memang tan milih, ia tan rede. Niki tinggi-tinggi ibadah. Alahan salah suku sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai para tabi'in dan para sahabat ketika mau musibah saking tinggi niki maqam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau musibah Nabi muni alhamdulillah. Menitakan walaupun dua-duanya sunnah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagu dedek lawan berubah uni mengalat dengan mati ibu-ibu nggih. Alhamdulillah wah mati apa dedek. Dari masjid. Wah ada pengajian dengan tuan tu alhamdulillah ini musibah boleh dedek umuman kadu. Mik rema alhamdulillahirabbil alamin. Wah meninggal bapak. Dan bau tetap kadu kalimat inna lillah. Kalimat alhamdulillah ini kayak dalam hati. Alhamdulillah ya Allah kian tambe. Ketujut menen tambe. Cobaan ujian niki masih lebih hamba pelungguh, masih lebih hamba lebih tentang marak meneh. Karena makin napi pun sairadah kehendak Allah Subhanahu wa taala ke pelungguh sami. Saking si lemah kita jari hamba Allah berembe tentang lawan. Arak kira-kira tentang lawan kehendak Allah taala. Ibu-ibu, arak cara tak lawan kehendak Allah taala. Ndik narak. Misal makin pelunggum sami nyikem sakit otak. Engkah kok ini. Berembe mentak, ya boyak wasilah ada selah lalu berohan. Ndik tini lalu ya demo Allah Subhanahu wa taala mangkap menjawab sakit otak Allah taala. Ketika demo pun langsung pulang sakit otak. Ndik. Ketika misal pelunggum sami napi bahasaan mari. Kumradik semangat mah. Aku capat kira-kira membalik semangat malik dia. Ada kena alhamdulillah ada kira-kira. Ya inna lillah. Tapi segala sesuatu pasti niki punya martabat. Allah Subhanahu wa taala mustahil tetepin cobaan ujian niki kecuali pelunggum sami sampun mampu ya terima ujian. Hayyan mutakalliman, Allah Subhanahu wa taala niki maha hidup. Dia maha hidup. Lamun pelunggum sami mati, nggih. Posisi manusia niki dia hanya dihidupkan. Tahu tak hidupan diri, Ibu? Dia tahu ya hidupan diri. Kita hanya dihidupkan. Dari sama hidupnya jadi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun hidup tetapi Allah Subhanahu wa taala ini karena kehidupan. Anda tanda kehidupan Allah Subhanahu wa taala dinara hidup pelungguh yang benar-benar hidup tak abada. Yang maha hidup niki hanya Allah Subhanahu wa taala. Mutakalliman sami'an basira. Mutakalliman niki berfirman apa aran? Kita artian mutakalliman jadi. Berfirman, mendengar, melihat. Pelunggum sami kan melihat kan? Ampura pembahasan barat niki nggih. Pelunggum sami melihat, pelunggum sami mendengar, pelunggum sami juga berbicara. Anden dinara iradah Allah Subhanahu wa taala niki mampu tak berdengar, dia temam. Anden dinara iradah Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dia mendengar, dia tahu yang dia berdengar, dia tahu berdengar. Anda tadi gerakan bibit niki sifat Allah Subhanahu wa taala mutakalliman
Dek tahu yang merah. Jadi posisi pelunggum sami niki ketika berbicara niki hanya jadi wasilah nelak niki hakikat Allah Subhanahu wa taala sak gerak. Telinga pelunggum sami. Nah piara niki kentok nggih. Ketika mendengar niki wasilah jadi bukti bahwa telinga niki ndek mampu mendengar dan bau mendengar sarang kentok niki lamun ndek karena kehendak Allah. Coba petok kentok pelunggum sami. Bu tolok dedek lempeng kentok lagu petok anjul. Mampu tak mendengar? Ndek mampu. Berarti ndek mampu kembe-kembe otak nih telinga sini. Ndek mampu kembe-kembe saran kentok niki Allah Subhanahu wa taala sak pendengar yang pelunggum sami. Pada marak mata penentang pelunggum sami juga marak ni. Kita terpengingat si Allah Subhanahu wa taala buat tolong ingat. Segala sesuatu ketulakan doang kepada Allah Subhanahu wa taala niki dah tekad yang sempurna. Munfaridan bil qidam. Allah Subhanahu wa taala niki mesa tunggal. Dek butuh isi pasangan marak pelunggum sami sabesina semamu. Ndek butuh samarak masyarakat pelunggum sami untuk menciptakan masyarakat yang madani maka harus bersatu selaku manusia. Kita pelunggum sami tapi nak masjid lamun ndek bareng-bareng gotong royong denini jadi masjid. Karena siaran sifat lemah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sempurna dengan ketunggalannya. Allah Subhanahu wa taala sempurna dengan kemahaesaan. Dek narak kancen dek narak kancen butuh apapun daripada makhluk yang sudah dia ciptakan. Muttasifan bi sifatil kamal. Bersifat pada sifat kesempurnaan. Sampun niki yang jelaskan. Munazzahan 'anil nuqsan. Allah Subhanahu wa taala niki terlepas dari sifat-sifat sak kurang. Dek narak dan kurang sifat Allah Subhanahu wa taala. Waz-zawali wa dalalatil hudud. Allah Subhanahu wa taala dia az-zalal niki dia paya telang niki istilah dia hancur. Lamun pelunggum sami kita jadi manusia pasti tak hancur. Sebelik-belik sepanjang-panjang umur manusia umur 6 dasa 70 baru 20 wah cekok dek tau kembe-kembe. Tari nganti diri tu mati. Berarti kita terganti si manusia lebih kodek. Allah Subhanahu wa taala mustahil dia yang hancur. Karena lamun nak diarah Allah Subhanahu wa taala maka berembet nak iruk manusia niki. Berembet wan alam jagat raya niki. Karena semua alam semesta niki dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun salah oleh iradah Allah Subhanahu wa taala dan pinak pergerakan alam semesta ini sampai hal terkecil pun di dalam awak pelunggum sami ini Allah Subhanahu wa taala maha sempurna tatado. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Searah di dalam diri niki maka dia mau ingat. Searah di dalam diri maka dia mau ingat. Wa annahu arsala 'abdahu Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa rasuluhu as-sadiqu fima jaa bihi minal ahkam wa fima akhbara bihi min umuril akhirah kal hasyri wan nashri wa 'adzabil qabri wa su'ali munkarin wa nakir wal mizan was sirat wal jannah wan nar wal khawf was syafa'ah wa ghairi dzalika thumma yatlubu minkum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi pelunggum sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala niki ndek mampu manusia yang pelunggum sami langsung ya sampai ke Allah Subhanahu wa taala marah Nabi Muhammad ya lalu Isra Mi'raj. Dek nini saking segala kekurangan lalu cacat lalu aib kita jadi manusia. Maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk barak pelunggum sami.
untuk barak pelungkung lagu sampun meninggal dunia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampun ajahan para sahabat, sampun ajah para sahabat, sampun ajah para tabi'in, para tabi'in sampun ajah para tabi'ut tabi'in, para ulama sampai jelo makin para ulama masih ada yang mempertahankan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perubahan. Jadi berembentat aku jak meleng berajah marak aku jak ikuti Nabi Muhammad, dak ikuti sak lain. Muni harakan paham baru nanti. Aku ikuti Al-Qur'an kanca Nabi Muhammad doang. Aku ikuti Al-Qur'an kanca Nabi Muhammad. Ini adalah kalimatul haq yuradu bihal batil. Memang adalah kalimat ini adalah kalimat kebenaran, akan tetapi maksudnya adalah kebatilan. Angka jadi dengan awam nikah harus pintar lalu ngaji. Ada sak dedek kita dikelabui oleh kalimat. Mari kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Kena napa ndak ibu-ibu? Loh, apa yang ikuti selain Al-Quran? Bu, apa yang ikuti selain Nabi Muhammad? Akan tetapi para ulama mengatakan kalimatul haqqi yuradu bihal batil. Kena jaunin, kena ikuti Al-Quran dari hadis. Lagu maksud niki adalah ya batil. Bu beremben tante pahamin Al-Quran kanca hadis ibu-ibu. Arak datang ketika mimpi bu datang Al-Quran kanca hadis jok pikiran pelungkum sami. Denara. Arak ketika datang nih Al-Quran kanca hadis niki sejauh isi para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, Nabi Muhammad. Ulama niki adalah pewaris para nabi. Maka ndek bau mengatakan Al-Quran belajar mungkin Al-Quran mempelajah malik terjemahan. Kemudian belajar hadis sahihul Bukhari, sahih Muslim, sampai kutubus sittah mempelajahin lalu mempelajahin terjemahan. Dek dua lalu nanya ujo guru. Marak model pelungguh sami baca internet, baca le Google, pelungguh sami penyakit leper, penyakit napiaran malik, penyakit leper, penyakit paru-paru, penyakit kencing manis, lalu banyak waktu ujo internet. Kira-kira yakin kan? Hah? Endek bet lain. Baik kira-kira lain dalam sakit sama orang niki pasti telah rujuk dokter. Begitupun tentang agama Islam ini. Dek tebau itu yang nyerancap berajah agama Islam. Dek tebau itu berajah langan internet doang. Lamun dek berajah langan guru. Guru niki lah tersebut aran ulama. Ulama niki adalah pewaris para iya sak jelasan agama Islam niki. Lemak tiang meninggal dunia, kita waktu meninggal dunia arak murid lemak. Murid Najipati, murid kita Kiai Ustaz Amin dan niki kuah najah dengar. Lemak itu mati, lemak mempertanggungjawabkan amat lagu berdoa ke murid ya melanjutkan estafet syariah kenabian. Saya lanjutkan pembahasan agama Islamnya dengan kena saya lanjutkan ya murid. Terus dari murid terus sampai bawa sampai juluk ya. Nikilah cara kita memilih nuntut ilmu takkan kena. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya menjelaskan lek pelungguh sami niki minar umulil akhir. Perkara-perkara akhirat. Itulah fungsi Nabi Muhammad diutus. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Para sahabat, bahasa Rasulullah. Kamu lebih mengenal lamun pegawaian dunia. Kamu lebih mengenal, kalian lebih mengetahui daripada saya kalau perkara-perkara dunia.
Dek tanya jok aku berbicara nambah menolak. Dek tanya jok aku berbicara pinak balik mah. Nah, lamu mak tanya jok aku bahasa Nabi Muhammad tanya perkara-perkara akhir. Masalah-masalah saya persiapan kehidupan seabadi lemak setelah dari dunia. Dek dunia ni kira semendak. Okay. Masih lebih panjang perjalanan ni. Baru niki perjalanan elek dunia alam sak ketelun mungkin tidak salah. Masih alam sampai alam kepitu empat lima. Masih panjang perjalanan kita niki ibu. Maka sekian searang dunia ini kita bahas wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanya mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Boleh terkena kan? Al-Quran dunia ini adalah perhiasan yang menipu. Badawi tak emas dia baru terjauh mati. Betul. Badawi tak mobil dia baru terjauh mati. Kalau juga akhirat ini. Badawi tak kepeng dekat sekarung dekat mati. Tertukak kaja kepeng sak sekarung no bau nabi dek. Berarti niki adalah perhiasan yang menipu ya kenan karena niki den abadi kenan. Penting terboyak emas, tidak diboyak emas. Penting terboyak kepeng, tidak diboyak kepeng. Akan tetapi kemudian emas, kepeng kan sak lain-lain niki jangan kemudian melupakan itu ya perhatian sak paling utama. Beremben tante irup tema elek kubur niki mai kenan. Beremben tante elek kubur niki irup mai. Berbeda tema ketika tidak siratal mustaqim. Padang mahsyar niki lemak dengan nikan kepanas sejengkal antara itu kan matahari bu itu ada camar asin nanti rab diri. Berbeda lemak ketika tidak sama jog dalam kubur bu keluarga pelunggum sami oleh jog balik ketika datang malaikat mungkar dan nakir alhamdulillah mun satu dengan cara salah. Iya niki sebenarnya yang harus kesiapan. Maka fungsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah tabarak minal umuril akhir. Perkara persiapan untuk kehidupan akhir. Dek narak dengan hidup abadi. Nabi pun tak paling solah manusia paling solah mau mati masih. Apalagi meruan kita malik yang mana. Dek tahu itu ya jamin diri ya hirup monek lagu perasa. Misal marak tiang, marak bapak, misalnya rasa kali 100 tahun bapak nggih. Rasa kali 100 tahun nggih. Ya hirup. Ya ketanya bapak tentu meraji Pak. Bapak tiang rasa kali 100 tahun masih kuat kayak marak mana ya mana kan? Masih kuat kembali malik jago ni. Simpra perasa lagi. Lagu den tahu diri noh coman. Begitulah sifat manusia. Sifat manusia niki ya menikilah memang. Dianggo perasa-rasa dan kaling-kaling masih belo umur si perasa. Padahal paling rapat niki adalah Nabi. Nabi paling rapat di ibu. Kematian paling rapat no. Karena kematian niki lemunah waktu dek narak copan soal. Oh cop bareh juluk ada di ini. Lemunah mati bayar betul kan? Nah niki pun teparan si Al-Imam Al-Ghazali tebaran kena tak paling rapatkan dalam kematian. Maka siap-siapkan dengan baik. Kemudian wa yatlubu minka an ta'lama qabla asy-syuru'i fi kulli syai'. Baru nikilah penyebutan matan. Baru tersebut segala sesuatu sedeteman mulai segala sesuatu niki ay amalu matlubin syar'an. Sebelum itu ya ke tending untuk mengerjakan pegawaian syarak niki. Pegawaian syariat niki. Pegawaian ibadah ya kena niki. Annal hidayata bahwasanya hidayah Nabi kena hidayah. Hidayah niki adalah as-suluk at-tariq ila Allah Ta'ala. Ia dan hidayah ibu at-tariq as-suluk at-tariq ila
ila Allah Ta'ala. Nah, lamun wah meneh gawe berarti ya mau wah hidayah adalah pegawaian langan tak pina itu sampai kepada Allah dia waran hidayah. Pegawaian paling sekali dia sudah teman itu wahid. Searan hidayah niki adalah as-suluk at-tariq ila Allah Ta'ala. Pegawaian kelampan langan tak pina itu sampai ke Allah Subhanahu wa taala niki waran hidayah. Berarti sebaliknya lamun narak pegawaian kelampan lamun narak jalan tak pina itu sendiri jauh langan Allah Subhanahu wa taala mula jak pacut zikir setelah niki bungkah kembali zikir mula jak pacut sembayang demen tegawe menit bungkah kembali sembayang mula jak pacut ngaji gara-gara sakne misal bungkah pacut ngaji berarti niki dia jalan hidayah becat jari niki ya napiaran ya nilai becat tak ukur kira-kira jalan hidayah apa dia mau pegawai ini. Kira-kira jalan hidayah apa dia mau pegawai. Maka ingat dulu, apakah pegawaian kene, apakah langan sama pegawai ini, apakah langan ngerawas ini, ya kena ke rapat ke Allah Subhanahu wa taala apa lamun rapat. Lah lanjutkan. Gawe lamun ya pina itu jadi rapat. Lagu lamun pina pegawaian niki ya sire jauh langan Allah Subhanahu wa taala. Dendik gawe. Dendik rapat. Maka mudah-mudahan tiang penunggu kami khususnya tiang yang masih fakir ilmu, mudah-mudahan kepada barang-barang berdoa ada sekian baik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada perbendaharaan yang paling mulia, tak paling mengharapkan si manusia ini kecuali jalan hidayah. Oke, ampura mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Perlu yang sampaikan ke pelanggan kami. Yang pertama-tama yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ampiasi sebesar-besarnya dengan berkat doa napiaran pertolongan sebab doa pelanggan kami, dukungan pelanggan kami, pondok pelanggan kami saat dilakukan jalan daya mungkin sudah mulai ini berjalan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih wikan. Allah Subhanahu wa taala lebih jelas ya balas penunggu kami karena tidak ada amal yang paling baik, tidak ada amal yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kau tak siapan kanak dengan ngaji. Kau tak siapan kanak dengan ngaji. Lemu tidak mampu si kepeng kadu tenaga. Lemu tidak mampu kadu tenaga, kadu pikiran. Mana-mana kadu dukungan. Karena Allah Subhanahu wa taala marani maka tiang buka niki kesempatan sebesar-besarnya buat pelunggung kami ndek napakkan anak ke mondok doang. Tapi kebaikannya be tahu entah dimanapun tetap tegak. Maka alhamdulillah pondok pelunggung makin saya daya niki sampun selesai tembok. Maka tiang mengajak makin kari nak tatok doang niki. Tunas yang ngajak pelunggung kami kepada barang-barang berbuat kebaikan. Kalau kanak yang ngaji lemak niki, kalau kanak yang ngapal Quran lemak niki, malahan lebih waktu ndak ngapal Quran itu kan iya ton tegelal Quran salon tidur, demen tidur salon tegelal Quran santri pelunggung kami di pondok niki, maka lemun dinarak tedong niki kan dek nyaman yang ngaji, maka langan sebab tedong atap niki pelunggung kami tetap aliran kebaikan. Datang pelunggung kami dek ngaji, anak-anak santri niki ngaji mau kebaikan. Pelunggung kami meninggal dunia pun masih narak pondok niki, anak ngaji, santri ngaji, tetap terkirim kebaikan. Makanya pun teparan istilah si Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya perbendaharaan yang tidak ada habis-habisnya. Arak perdagangan yang tidak ada habis-habis. Salah sekian adalah napiaran amal jariah yang terus menerus adalah sedekah yang terus menerus. Al-Quran, sumur, kemudian mushaf, masjid pada pesantren ini adalah amal yang terus menerus. Ya pina mungkin pelunggung kami simparan makin adalah 10.000, lalu sampai 100 tahun niki sedekah 10.000 niki.
tetap berjalan. Maka mungkin sepele situ para niki ibu nggih, sepele situ para pegawai-pegawai yang sederhana niki. Tapi ingat dalam keceritaan pulunggum sami, napi sebab Imam Ghazali bin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ndek, bukan karena beliau kitab sama beli-belian ndek. Bukan karena ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggal ndek. Kesebutan si para ulama. Impian Imam Al-Ghazali ketika meninggal dunia. Mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya karena pegawaian sekedik. Nabi pegawai sekedik ini jika dia tulis kitab. Imam Ghazali ni kan tulis kitab bu nyon teluk kelikit jadi tau balen tinta lemlek dengan tinta ni kan teman dia dapat marak mangkin kan temane balik tulis nyon teluk kelikit jadi balen tinta bu Imam Ghazali dan Malaysia lalat ni. Oh sang jalatnya sekarang nginum jaga kan mangan ya. Bu untuk doa sampai lalat nilat. Dia jadi serang sebab Imam Ghazali bernuh rahmat Allah. Apalagi pegawaian yang lebih dari itu. Makanya sekecil apapun kebaikan dia terkanggo remehan. Sekecil apapun dosa dia terkanggo remehan. Benalah. Karena dia tahu amal sampai ya diterima si Allah Subhanahu wa taala. Kecil ruan pegawaian ini lebih ikhlas. Itu lebih mulia dibanding di hadapan Allah dibanding luwih lagu di neraka ikhlas. Maka yang mengajak pulunggum sami makin ya atepan niki pondok niki mungkin pulunggum sami atekadu mini niki dure mini. Gila mungkin arah mungkin 10 biji, 20 biji berdua niki dure niki tahun niki santri-santri niki jemput. Atau mungkin telung dase yang serahkan berempir ikhlas pulunggum sami niki tak kemampuan pulunggum sami jadi ladang akhirat pulunggum sami. Nggih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan niki bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.